Selamat datang di Bisa Kokom, saluran tempat kisah nyata yang menyentuh hati diangkat dan kebenaran dibongkar tanpa kompromi. Apa yang akan kamu lakukan jika orang tuamu sendiri memalsukan tanda tanganmu, mencuri identitasmu, va keotenmu vautrolua jao, 5,2 juta dolar? Inilah kisah mengejutkan dari Nadira Hartono, seorang pengacara muda yang menemukan namanya digunakan untuk menipu teman-teman dekat keluarganya. Tapi Nadira tak tinggal diam. Dia memilih berdiri. Melawan. Sore itu, Amber Knox menyelesaikan pertemuan terakhir saya dengan klien di firma hukum di pusat kota Jakarta ketika telepon saya berdering. Layar menunjukkan nomor asing, tapi itu dari bank. Aku mengerutkan kening dan menjawab, "Halo, ini Brad Coleman dari Horizon First Bank. Saya perlu memverifikasi beberapa informasi terkait pinjaman hipotek untuk properti di 710 Glenwood Drive." Saya berkedip, "Dan Glenwood Drive? Semuanya memiliki properti cent. Kamu pasti ada salah orang," jawabku sopan. Saya tidak punya pinjaman apapun yang terkait dengan alamat itu. "Saya memahami keterkejutan Anda," kata pria itu, suaranya sedikit merendah karena ragu-ragu. "Namun nama Anda, Nadira Hartono, tercantum sebagai cosigner pada permohonan KPR di bawah pemohon utama, Dewi Kartika Hartono, adikmu." Saya membeku. Pena itu terlepas dari tanganku dan membentur meja. "Itu tidak mungkin. Saya tidak pernah menandatangani apapun yang berhubungan dengan pinjaman saudara perempuan saya." Saya mengerti. Namun pinjaman itu disetujui 7 bulan lalu. Semua dokumen membawa tanda tangan Anda. Orang tuamu membawa sendiri dokumen itu ke cabang. Aku menahan napas. Serangkaian gambaran terlintas di benak saya. Ibuku menghindari tatapan saat makan malam Natal. Keheningan yang canggung setiap kali aku menyebut rumah baru Dewi Kartika. Dan yang tertekan ketika mereka memberi saya beberapa formulir asuransi kesehatan di pesta ulang tahun ayah. Dan mengatakan bahwa saya hanya perlu menandatanganinya karena sudah waktunya untuk perpanjangan. Aku mencoba menenangkan suaraku. "Saya perlu salinan semua dokumen." Ku langsung. "Chuck, Kayusan mengirim email kepada mereka. Dalam beberapa menit ke depan," jawab Brad. "Tapi ada masalah lain. Pembayarannya telah jatuh tempo lebih dari 2 bulan. Saldo saat ini sekitar 17 konsesor sen. Dadaku sesak. Aku bahkan tidak bisa memahami apa yang dikatakan Brad selanjutnya. Begitu panggilan berakhir, aku menghubungi Raka Mahendra, sahabatku sejak kuliah. Siu Shwarni seorang pengacara sipil. Dan satu-satunya orang yang kukenal yang tidak akan menghakimiku karena mengatakan hal gila ini. Mereka memalsukan tanda tanganku, semburku ketika dia mengangkatnya. Dewi Kartika, orang tuaku, semuanya. Raka Mahendra tidak menanyakan satupun pertanyaan. Saya akan sampai di sana dalam 15 menit. Saat Raka Mahendra datang, aku sudah menerima email Brad. Kami membuka file PDF dan dalam sekejap, setiap kecurigaan berubah menjadi kemarahan murni. Baris tanda tangan pada pernyataan hipotek tidak hanya mirip dengan milik saya. Ada putaran kecil yang sama di akhir huruf A pada Nadira Hartono. Sama seperti tulisan tangan ibuku. Raka Mahendra mengetuk layarnya. Mereka bahkan tidak repot-repot mencari pasangan yang sempurna. Ini merupakan pelanggaran serius. Saya mengangguk. Cobalah untuk tetap tenang. Aku menarik napas dalam-dalam dan menerima panggilan itu. "Hai Ibu, sayang, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Ayahmu membuat spaghetti dan bakso favoritmu." Saya hampir tertawa melihat ironi itu. Sempurna, karena aku juga ingin berbicara tentang panggilan yang sangat menarik yang saya dapatkan dari Horizon Bank. Ada keheningan di seberang sana. Kemudian dia berbicara. Suaranya tergagap. "Tadinya aku akan memberitahumu segera. Benar-benar. Hanya saja Dewi Kartika butuh bantuan.
Dan kamu melakukannya dengan sangat baik. Jadi solusimu adalah memalsukan tanda tanganku? Sadarkah Anda hal ini bisa membuat saya kehilangan pekerjaan, izin hukum saya? Kamu bereaksi berlebihan, Nadira Hartono. Kami telah senuarnya. Siapa saling membantu? Aku mengatupkan rahangku, berusaha untuk tetap tenang. Saling membantu? Atau sekedar membantu Dewi Kartika? Anda memberi saya hampir 16.000 dollars, hutang 0 sen, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dewi Kartika akan membayarnya kembali. Dia hanya butuh waktu. Sistem memotongnya, merenatar dari komputer, menjelaskan familiar sportsdown telatuasur tempo. Aku akan datang malam ini. Dewi Kartika sebaiknya berada di sana juga. Kita perlu bicara. Jelas sekali. Saya mengakhiri panggilan, masih gemetar. Raka Mahendra menutup laptopnya. Apakah Anda ingin mengajukan tuntutan? Aku duduk di kursiku, merasa seperti udara telah tersedot keluar dari ruangan. Aku tidak tahu, bisikku. Tapi aku butuh kebenaran. Semuanya. Raka Mahendra meletakkan tangannya di bahuku. Raka Mahendra kembali ke kantorku pada jam 8 malam, membawa laptopnya, sekantong sandwich, dan wajahnya terlihat lebih serius dari yang pernah kulihat. Kamu perlu makan sesuatu sebelum kamu kehilangannya, katanya sambil meletakkan makanan itu dan menarik kursi. Saya sudah mulai menggali ke dalam bank dan 3 perusahaan keuangan lainnya. Nanti bukan sharing hipotek. Aku senarap layarnya nih saat file melain bermunculan senang messages. Email pribadi saya, nomor jaminan sosial saya. Nadira Hartono, katanya pelan. Ada Niava kartu kredit atas nama Anda. Dibuka dalam waktu kurang dari 6 bulan. Batas kredit gabungan hampir 70 dollars. 0 sen. Dan semuanya sudah maksimal. Aku tidak terus kepadaku semestinya jantungku berdebar kencang mustahil. Pembelian pencemaran frabungs on pot jaminan steps jen 50 dollars 0 sen dari sebuah perusahaan keuangan di Iowa yang tersebar 4 bulan lalu. Dan parahnya, rekening investasi atas nama Anda digunakan sebagai jaminan pinjaman usaha. Saya melompat. On Monday Spatsen to Ancients, orang-orang terdekat saya telah menggunakan identitas saya sebagai tameng hutang mereka. Nilai kredit Anda merosot, tambah Raka Mahendra. Kapan terakhir kali Anda memeriksanya? Sekitar 6 bulan lalu, saya menjawab. Karirku, Raka Mahendra, siapa firma mengetahuinya sebesar mulai sepenuhnya. Kalau ada investigasi, saya tak bisa terlibat. Hanya karena pemegang akun. Makanya kita perlu bertindak cepat, ujarnya serius. Saya sudah menghubungi Nora, pakar penipuan keuangan di kantor utama kami. Dia setuju untuk membantu, tapi membutuhkan semua dokumen. Menurutmu berapa banyak lagi yang aku tidak tahu? Tanyaku. Tenggorokanku tercekat. Dewi Kartika hanya butuh kesempatan. Aku menatapnya. Jadi Anda berdua berpikir memalsukan tanda tangan saya dan menggunakan identitas saya sebagai alat keuangan adalah hal yang wajar. Ibu kuno berdiri dan melangkah mendekat. Kama keluarga, Nadira Hartono. Aku tak punya konsolas, tapi cuma aku yakin kamu akan mengerti. Mereka yang nyawisme anjukkan memaafkan kami. Aku mundur setengah langkah. Pengampunan tidak ada dalam daftar tugas saya hari ini. Dewi Kartika meraih lenganku, air mata mengalir di wajahnya. Aku akan membayarnya kembali, aku janji. Aku hanya butuh waktu. Saya mengeluarkan ponsel saya dan membuka foto laporan kartu kreditnya. Bulan lalu, Anda menghabiskan hampir 900.000 sen di spa dan 350 untuk tas tangan desainer. Bagaimana tepatnya Anda berencana membayarnya kembali? Berapa penghasilan Anda per bulan? Kesunyian. Pertanyaan itu menangis arwang smim seperti pisau. Entahlah, Dewi Kartika mengaku. Suaranya begitu lembut hingga aku harus memiringkan kepala untuk mendengarnya. Saya tidak memiliki pekerjaan tetap. Saya mengangguk.
Tapi kamu mana bisa sebus bayar cina kembali. Dan dari kehas ane berdua Shun benar-benar percaya bahwa cinta adalah alasan yang cukup untuk menghancurkan penghargaan, karier, dan reputasi saya. Mungkin kita tidak lagi berbicara dalam bahasa yang sama. Ibuku menangis. Nadira Hartono, tolong jangan lakukan ini. Adikmu, dia akan kehilangan rumahnya. Aku memandang Dewi Kartika yang kini gemetar seperti anak kecil yang tertangkap basah. Lalu aku melihat kembali orang tuaku. Orang yang sama yang pernah mengajariku bahwa kejujuran adalah nilai inti. Kini berdiri di sana berharap aku akan melihat ke arah lain. Aku sudah menghubungi pengacara, kataku pelan. Besok pagi, saya mengajukan keluhan penipuan identitas ke unit kejahatan keuangan negara. Ayahku merengut. Anda benar-benar akan membawa keluarga Anda sendiri ke pengadilan? Aku tidak akan membawa siapapun kemanapun, jawabku. Kamu sendiri yang menyebabkan hal ini karena memilih mengeksploitasiku tanpa bertanya, bisik Dewi Kartika. Dewi Kartika hanya bisa menatapku, matanya panik. Aku berjalan menuju pintu dan berbalik untuk terakhir kalinya. Aku melakukan ini bukan karena marah. Saya separusannya demi keadilan, karena jika saya tetap diam sekarang, akan ada kejadian berikutnya. Dan satu lagi setelah itu, hingga tak ada lagi yang tersisa untuk kulindungi. Aku menutup pintu di belakangku, meninggalkan air mata, pengkhianatan, dan alasan yang terus berulang. Kami adalah keluarga. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar, keluarga bukanlah izin untuk menyakiti seseorang dan menyebutnya cinta. 3 hari setelah berkonfrontasi dengan keluarga, saya sedang duduk di kantor Saraswati Dewi James, penasihat keuangan senior di firma hukum tempat saya bekerja. Raka Mahendra telah memperkenalkan diri, dan dalam waktu 5 menit setelah bertemu dengannya, saya tahu alasannya. Nadira Hartono, akhirnya dia berkata, hampir 2 jam setelah menelusuri transaksi, kita menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari yang Anda kira. Saya melihat ke atas. Seberapa besar? Cukup besar untuk menghubungi FBI. Ada yang berbunyi? Aku menggelengkan kepalaku. Tepat. Memang tidak ada, tapi beberapa anggota golf club Sentul, tempat orang tua Anda rutin, sudah berinvestasi di dalamnya. Jemfire menarik spreadsheet. Saya menelusuri aliran dananya. Sebanyak 5 melewati setidaknya 4 rekening perantara. Tidak berhenti sampai di situ, lanjut Saraswati Dewi. Mereka menggunakan catatan keuangan dan reputasi Anda, termasuk salinan portofolio investasi real Anda, untuk meyakinkan orang lain agar berkontribusi. Nama Anda, foto Anda, akun investasi Anda, bahkan pertukaran email palsu yang menunjukkan Anda sebagai pengelola dana. Apa? Mereka memalsukan emailku. Mereka membuat satu yang hampir identik, m@carter.consult@gmail.com. Mereka juga mereplikasi tanda tangan elektronik Anda. Saya curiga ada keylogger yang terpasang di komputer kantor Anda atau perangkat bersama. Aku menjatuhkan kepalaku ke tanganku. Jantungku berdebar kencang. Saya mendapat pesan dari seorang pegawai bank. Ayah Nadira Hartono dan seorang temannya baru saja mencoba menarik 200.000 sen dari rekening bersama. Namun sistem menandainya dan membekukan transaksi. Bagus. Saraswati Dewi kita harus menghentikan mereka sebelum uangnya hilang sepenuhnya. Aku masih tidak bisa mengatur napas. On balkon dengan para korbannya. Aku sudah ada yang maju? Belum, kata Saraswati Dewi. Mereka semua lebih tua, sangat dihormati, dan enggan mengakui bahwa mereka telah dibodohi. Beberapa adalah teman lama orang tua Anda. Operasi yang lunch, teman kuliah ibumu. Saya tercengang. Orang-orang yang paling mempercayai keluargaku adalah orang-orang yang paling tersakiti. Ada yang perlu ditemui, kata Saraswati Dewi sambil melangkah keluar sebentar. Dia kembali beberapa saat kemudian bersama seorang wanita yang rambut abu-abunya ditata rapi dan mantel kremnya langsung kukenal. Bubu Kartini Bangsal,
mantan guru SMA saya, dan teman lama ibu saya. "Oh halo Nadira Hartono," sapanya lembut. Dia bilang, "Aku bisa mempercayaimu." Aku berdiri dan menjabat tangannya. "Kok aku sangat tahu menjadi? Kok aku mengetahuinya lebih awal?" Dia menggelengkan kepalanya, mata berkabut. "Aku percaya kepada ibumu pada gambaranmu. Muda, sukses, cerdas finansial. Mereka bilang kamu yang mengelola dananya. Kamu bisa mencari seluruh tabungan pensiun saya." Tenggorokanku tercekat. "Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk mendapatkan kembali uang itu, saya berjanji." Aku bersumpah. Raka Mahendra mengangguk. "Kami sudah menyiapkan berkas kasus lengkap. Kami akan serahkan ke kantor investigasi federal besok pagi, tambah Saraswati Dewi. Kami juga sedang menyusun daftar lengkap korban. Begitu kasus ini diluncurkan, mereka akan menerima perlindungan dan dukungan hukum." Saya melihat papan tulis di dinding, ditutupi dengan catatan tempel, berisi nama korban, jumlah dolar, dan tanggal transaksi. Itu tampak seperti cetak biru skema penipuan besar-besaran, dengan nama saya tepat di tengahnya. "Berapa banyak waktu yang kita punya?" saya bertanya. "Ada banyak," jawab Raka Mahendra. Saya panik. Tunggu terlalu lama, dan uang tersebut bisa hilang ke sistem perbankan lain di luar jangkauan kita. Aku mengepalkan tanganku, lalu kita mulai sekarang. Pagi itu, saya masuk ke kantor pusat Bank Sentosa bersama Raka Mahendra dan Saraswati Dewi, membawa file tebal berisi email palsu, laporan keuangan, log akses IP, dan daftar investasi penipuan yang terverifikasi. Pak Rahman, manajer cabang, berdiri ketika dia melihat kami, sedikit keterkejutan dan ketegangan melintas di wajahnya. "Nadira Hartono, aku baru saja bertemu dengan orang tuamu hari ini," katanya, berusaha mempertahankan nada netral. "Mereka mengklaim Anda mencoba mencoreng reputasi keluarga dan bahkan mengancam akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik." Aku meletakkan file itu di mejanya dan menatap lurus ke matanya. "Maka saya sarankan Anda melihat apa yang saya bawa hari ini." Frank duduk, membuka dokumen, membaca setiap halaman perlahan. Ketenangan di matanya perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Apalagi saat ia mengulas analisis Saraswati Dewi tentang transaksi mencurigakan, khususnya jejak uang dari Riverpine Growth Fund ke rekening luar negeri anonim. Ya Tuhan, dia menghela napas saat mencapai laporan alamat IP. Semua permohonan hipotek, aktivitas investasi, dan pembukaan kartu kredit dilakukan dari lokasi yang sama, yaitu rumah orang tua Anda. Saraswati Dewi mengangguk. "Kami juga mengekstrak log identifikasi perangkat. Segala aksinya bermula dari laptop pribadi yang sesuai dengan yang dibawa Dewi Kartika ke kantor Nadira Hartono." Frank menutup map itu, wajahnya kini kaku seperti batu. "Saya harus segera meneruskan masalah ini ke tim hukum internal kami. Bank perlu membekukan semua rekening terkait sambil menunggu penyelidikan. Kami telah mengirimkan laporan yang sama ke Departemen Kepolisian Kabupaten Northridge dan Kantor Kejahatan Keuangan Federal," tambah Raka Mahendra. "Petugas akan segera tiba. Kurang siang dari Salojmon kemudian, persuas berpakaian preman memasuki bank." Saya mengenali mereka dari pertemuan sebelumnya. Inspektur Hope dan Wakil Inspektur Morales. "Ibu Hartono, terima kasih atas kerjasamanya. Kami sudah meninjau buktinya. Saatnya mendatangkan pihak-pihak yang terlibat." Aku menunggu di ruang konferensi belakang ketika Frank menelepon orang tuaku dan Dewi Kartika, meminta mereka kembali ke bank untuk mengklarifikasi beberapa informasi mengenai dokumen hipotek. Warnanya santai, hampir tak berjalan ke pesta koktail. "Frank, aku senang kamu menelepon. Kami pikir yang terbaik adalah membereskan masalah ini dengan Nadira Hartono secepatnya." "Ofyak smart chu," angguknya singkat. Dewi Kartika yang mau menatap mataku. "Bereskan semuanya." "Tepat sekali," kataku sambil mendorong file itu ke seberang meja. "Silakan tinjau ini.
Ini berisi bukti pencurian identitas, penipuan, manipulasi keuangan, dan pelanggaran hukum federal. Keheningan membeku menyelimuti ruangan itu. Dewi Kartika gemetar, matanya membelalak. Ibuku mengambil file itu dan membaliknya dengan panik. Wajah ayahku memerah, tangannya mengepal. Nadira Hartono, geramnya. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Aku menghentikan kalian bertiga untuk terus menghancurkan hidupku dan hidup setidaknya 14 orang lainnya, jawabku. Anda menyebutnya membantu keluarga. Saya menyebutnya apa adanya, kejahatan terorganisir. FQ membanting tangannya ke calar meja. Adil akan memenjarakan seluruh keluarga Anda karena beberapa kesalahan. Dewi Kartika adalah adikmu. Tidak, kataku sambil menatap matanya. Saya membawa penjahat ke pengadilan, tidak peduli apa nama belakang mereka. Saat itu, kedua petugas itu melangkah maju sambil menunjukkan lencana mereka. Pak Pranoto Hartono, Bu Kartini Hartono, Dewi Kartika Hartono, Anda ditahan berdasarkan panggilan dari Pengadilan Keuangan Federal atas tuduhan penipuan, kejahatan keuangan, pencurian identitas, dan menjalankan skema investasi tanpa izin. Rahang ibuku ternganga. Ini sebuah kesalahan. Kami adalah korbannya. Wujud Adams. Dewi Kartika menangis terseduh-seduh. Aku tidak untuk beroperasi ke rekening luar negeri, Chats. Nasir hanya membawa manusia sesuai mekanisme dan beberapa instrumen untuk berinvestasi. Ayah saya mencoba untuk berdiri, namun Morales turun tangan. Pak, kami disarankan Anda tetap diam. Apapun yang Anda katakan sekarang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Saat mereka keluar dari kamar, ibuku kembali menatapku, matanya dipenuhi amarah. Kamu akan menyesal, Nadira Hartono. Keluarga tidak melakukan ini satu sama lain. Saya tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya memperhatikan sampai mereka bertiga menghilang di balik pintu kaca. Hatiku tidak lagi terasa berat. Raka Mahendra melangkah ke sampingku. Kamu baik-baik saja, kurang tepat. Tapi saya berada di jalan yang benar. Saya membuka ponsel saya dan menemukan pesan dari beberapa korban, orang-orang yang pernah saya telepon sebagai teman keluarga, berterima kasih kepada saya karena telah membela kebenaran. Ruang sidang Federal 4 di Jakarta penuh sesak pada hari sidang resmi keluarga saya dimulai. Aku duduk di barisan paling depan, di antara kuasa hukum dan saksi, sambil memegangi map pernyataanku. Jantungku berdebar-debar, seolah bukan milikku lagi. Di seberang ruangan, ayah saya, Pak Pranoto Hartono, duduk dengan setelan jas abu-abu tua, tampak lebih usang dari yang pernah saya lihat. Ibuku, Bu Kartini Hartono, duduk diam di sampingnya, sesekali menatapku dengan tatapan memohon. Dan Dewi Kartika, adikku, tampak seperti bayangan pudar, pucat dan bermata cekung, bibir kering, pandangan tertuju ke bawah. Hakim Roberts membuka sidang dengan nada memerintah. Pengacara pembela bersandar pada kiasan yang sudah dikenal, tidak disengaja, tekanan keluarga, dan kesulitan keuangan. Mereka mempersenjatai identitas dan reputasi putri mereka untuk menciptakan kredibilitas. Saya dipanggil ke mimbar segera setelah pernyataan pembukaan. Langkahku terasa berat, namun ketika aku melihat ke barisan depan, tempat duduk Ibu Wardani dan 4 korban lainnya, aku tahu aku tidak boleh goyah. Namaku Nadira Hartono. Hartono, aku memulai sambil berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Saya seorang pengacara perusahaan di Nugraha & Partners. Dalam waktu kurang dari setahun, saya menemukan identitas saya telah digunakan untuk membuka 3 kartu kredit, 2 pinjaman, dan rekening investasi palsu atas nama saya. Aku menunjukkan setiap bukti, setiap email palsu, setiap jejak IP dari rumah orang tuaku, setiap telepon yang kuterima dari bank ketika rekeningku dijadikan jaminan. Aku tidak hanya dikhianati, kataku sambil menatap Dewi Kartika. Saya diubah menjadi tameng bagi perilaku kriminal. Keluarga saya menggunakan kesuksesan saya untuk memikat orang lain
agar berinvestasi pada dana yang tidak ada. Penuntut menampilkan laporan bank, kesaksian korban, dan terutama foto media sosial. Ibu saya mengenakan gaun desainer di kapal pesiar. Ayah saya berpose di lapangan golf di Florida. Diambil pada waktu yang tepat ketika penarikan dalam jumlah besar dilakukan dari rekening korban. Kehebohan bergema di ruang sidang ketika Ibu Wardani menjelaskan bahwa dia berinvestasi semata-mata karena dia yakin sayalah yang mengelola dana tersebut. Pengacara Dewi Kartika berargumentasi bahwa Dewi Kartika harus diperlakukan secara terpisah dari kasusnya dan menyatakan bahwa Dewi Kartika hanya mengikuti instruksi orang tuanya. Namun ketika jaksa penuntut menunjukkan bahwa dia telah mengajukan lamaran kerja menggunakan resume saya, lengkap dengan gelar sarjana hukum, tanda tangan elektronik, dan nomor izin pengacara, tidak ada yang meragukan keterlibatannya. Hakim membalik-balik berkas kasus selama hampir 1 jam sebelum melihat ke atas. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, kesaksian para korban, dan dakwaan dari kantor Kejaksaan Federal, pengadilan dengan ini menjatuhkan hukuman. Ruangan itu sangat tegang, sehingga saya bisa mendengar suara stapler berbunyi klik dari meja panitera. Pak Pranoto Hartono, 14 tahun penjara federal, tanpa pembebasan bersyarat selama 10 tahun pertama. Bu Kartini Hartono, 15 years in federal prison. Dewi Kartika Hartono, 12 years in federal prison and permanent disqualification from all financial representation or practice. Dewi Kartika broke down crying on the spot. Ibuku merosot ke kursinya, wajahnya pucat. Ayahku tidak berkata apa-apa, menatap lurus ke depan, matanya kosong. Semua aset yang terkait dengan kasus ini, termasuk real estate, kendaraan, perhiasan, dan rekening bank dalam negeri, akan disita sebagai ganti rugi bagi para korban, lanjut hakim. Pengadilan juga memerintahkan pengembalian dana yang disimpan di bank internasional yang bekerja sama dengan FBI. Aku merasakan Nyonya Ward dengan lembut meraih tanganku. "Kamu melakukan hal yang benar," bisiknya. Aku ingin mempercayainya, tapi sebagian diriku masih terasa sakit. Karena melakukan hal yang benar juga berarti kehilangan keluarga saya. Saat polisi menggiring mereka bertiga keluar ruang sidang, Dewi Kartika berbalik dengan air mata mengalir di pipinya. "Oh, cuma kau bisiknya. Kau tenang mata sudah kemudian saja udin." Kau tidak menjawab Basam karena aku mau tahu dia tahu. Menerima sebuah sumber nasurannya. Dan mereka terus berjalan meski tepi tebing sudah terlihat. Persidangan telah berakhir, namun perjalanan saya demi keadilan, demi kebenaran, dan demi para korban baru saja dimulai. 1 minggu setelah persidangan, saya kembali ke Rodman dan Lindley dengan pola pikir yang sangat berbeda. Aku bukan lagi Nadira Hartono, putri yang berusaha menjaga kehormatan keluarganya. Saya kembali sebagai orang yang selamat dari gempa bumi yang disebut betrayed trust. Dan saya tahu, saya tidak sendirian. Namun bagian diriku yang lebih berani tahu bahwa ini bukanlah akhir. Itu adalah sebuah permulaan. Saya menjawab ya. Dari minggu terus sampai sini cuma direktur, saya hampir tidak bisa tidur. Bersama Saraswati Dewi dan Raka Mahendra, kami mulai meletakkan landasan program tersebut. Hotline diluncurkan, situs web ditayangkan dalam 10 hari, dan dalam seminggu, lebih dari 300 orang telah menghubungi. Kebanyakan wanita parubaya, orang lanjut usia, atau orang yang telah dikhianati oleh orang yang mereka percayai. Salah satu telepon pertama yang mengejutkan saya datang dari seorang wanita berusia 67 tahun bernama Marlene. Saya meminjam seluruh dana pensiun saya untuk membantu anak saya memulai bisnis, katanya melalui telepon. Sekarang dia sudah pergi, tidak punya uang, tidak punya rumah, dan aku merasa bodoh. Aku duduk di kantorku, memegang telepon, suaraku terdengar jelas. Tidak ada orang yang bodoh karena mempercayai seseorang yang mereka cintai, tetapi memiliki keberanian untuk bangkit setelah dikhianati, itu luar biasa. Pada saat yang sama,
saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang telah saya hindari selama berbulan-bulan. Membersihkan apartemen lama orang tuaku. Setelah aset mereka disita untuk restitusi, sisanya diserahkan kepada pemerintah setempat. Foto keluarga di dinding, senyuman palsu mereka kini membuatku merinding. Aku melangkah ke kamar tidurku yang lama dan mencari-cari di laci meja rias Dewi Kartika, hanya untuk menemukan buku catatan kulit yang sudah usang, rapuh karena usia. Di halaman pertama, dengan tulisan tangannya, tertulis rencana Sungai Pinus. Jangan sampai Nadira Hartono ketahuan. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, bukan karena marah, tapi untuk melepaskannya. Malam itu, saya mengadakan pertemuan kelompok pendukung pertama di sebuah aula kecil yang disponsori oleh perusahaan. Aku sudah mempersiapkan pidatonya, tapi saat aku melihat sekeliling ke wajah-wajah yang lapuk di ruangan itu, wajah-wajah yang dulunya menunjukkan ketakutan, kebingungan, dan sekarang menunjukkan harapan, aku melipat kertas itu di depanku. Aku di sini bukan untuk memberitahu siapapun cara menyembuhkannya, kataku perlahan. Saya di sini karena saya pernah duduk persis di tempat Anda sekarang. Aku pernah percaya bahwa keluarga adalah tempat teraman, sampai mereka melewati setiap batas yang kupikir tidak bisa dilewati. Ruangan menjadi hening, lalu seorang wanita muda bernama Lindsay berdiri, air matanya berjatuhan. Terima kasih telah mengatakan apa yang tidak pernah berani saya akui. Setelah pertemuan itu, saya menerima puluhan pesan, catatan tulisan tangan, bahkan hadiah kecil, bukan sebagai rasa terima kasih, tapi karena mereka tidak lagi merasa sendirian. Saya tidak lagi mempunyai ibu, ayah, atau saudara perempuan dalam arti sebenarnya. Namun saya telah menemukan keluarga jenis baru, keluarga yang tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran dan kasih sayang. Suatu sore di musim gugur, saya duduk di bangku dekat kantor, mengamati sinar matahari menembus dedaunan. Saraswati Dewi tiba sambil membawa 2 cangkir kopi. Begitulah cara saya memilih untuk melanjutkan. Malam itu, saya berdiri sendirian di auditorium tempat Bangkit and Pulih mengadakan konferensi pertamanya. Ruangan itu kosong, kursi-kursi bertumpuk, lampu-lampu emas hangat bersinar di atas panggung. Tempat saya baru saja berbagi cerita dengan ratusan orang lainnya. Amanah kepercayaan dihormati, bukan disalahgunakan. Di mana Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda untuk dicintai. Saya melihat ke spanduk yang tergantung di belakang panggung. Moto program tersebut dicetak dengan huruf putih tebal. Ombornat Cekundenu Fairfax, Mostabis Mauskoran Meriliarakan. Aku melihat keluar jendela, di mana matahari terbenam perlahan memudar. Aku tidak menyimpan kebencian, jawabku. Namun memaafkan bukan berarti membiarkan mereka kembali. Pengampunan adalah untuk ketenangan pikiran, bukan kesempatan kedua bagi mereka. Raka Mahendra mengangguk. Saya mengerti. Yang terbuat dari orang-orang yang mendengarkan, yang menghormati, yang peduli. Orang-orang seperti Anda, seperti Saraswati Dewi, seperti semua orang yang berdiri hari ini dan menceritakan kisah mereka. Saya mengangkat secangkir teh saya menuju kebenaran, keberanian, dan definisi baru tentang keluarga.